Sistem ujian negara di Cina ini mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Vietnam, Korea, dan menginspirasi mereka untuk membuat ujian negara di negaranya masing-masing. Bahkan di tahun 1800, misionaris-misionaris dari Eropa menceritakan sistem ujian negara di Cina ini, dan terus Perancis, Jerman, Inggris itu semuanya pada ikutan buat sistem ujian negara untuk negaranya masing-masing. Sampai akhirnya di tahun 1883 Amerika pun juga ikut-ikutan buat ujian negara. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari ini Intan putusin untuk membahas ujian negara dulu ya guys ya. Soalnya nanti ke depannya banyak tokoh-tokoh yang bakal Intan bahas, dan tokoh-tokoh ini lahir dari ujian negara. Salah satu tokoh yang lahir dari ujian negara dan pernah Intan bahas adalah Hakim Bau, hakim yang terkenal di seantero dunia. Buat teman-teman yang nungguin kisahnya Sampo, sabar ya. Bulan kemarin kan Intan janji bulan ini mau ngebahas Sampo. Habis membahas ujian negara ini, next video Intan bahas Sampo lagi kok. Okay, let's start. Sistem ujian negara di Cina disebut Geju. Awalnya sudah ada di dinasti Han Geju ini. Tepatnya tahun 165 sebelum Masehi. Tapi tesnya itu cuma sebatas menghafal 9.000 karakter Hanja. Karakter Hanja itu aksara Cina. Aksara Cina itu banyak guys, gak kayak alfabetnya Indonesia. Kalau Indonesia kan enak ya, kita cuma disuruh ngapalin dari A sampai Z, cuma 26 karakter saja. Kalau karakter Hanja itu ada ribuan. Ini yang dituntut di tesnya dinasti Han itu 9.000 karakter. Kalau teman-teman bisa menguasai 5.000 karakter Hanja saja, teman-teman itu sudah bisa baca surat kabarnya Cina. Karena ujian negaranya di dinasti Han itu ujian negara yang perdana, dan tes di dinasti Han ini dirasa kurang efektif karena ya banyak errornya lah. Lalu lanjut ke Kaisar Wen dari dinasti Sui. Dia juga kepengen cari talent di luar sana. Tapi sistem ini juga kurang berhasil karena yang ikut tes itu diharuskan anak sekolah, dan yang bersekolah di dinasti Sui saat itu ya anak-anaknya pejabat, anaknya pedagang, anaknya pekerja seni, itu nggak dibolehin masuk sekolah. Padahal belum tentu anak-anaknya pedagang pekerja seni itu lebih bodoh daripada anaknya pejabat. Di Tang dinasti baru ngehit nih ujian negara. Sempet di video dinasti Tang kemarin Intan kan bilang ya ada interupsi sebentar di tahun 690 sampai 705 ganti ke dinasti Zhou, dinastinya Wuchetian. Wuchetian itu satu-satunya kaisar wanita di Cina. Wuchetian ini bikin ujian negara itu ngehit. Dia itu nggak pandang bulu, semua boleh ikut ujian negara, cewek cowok juga boleh ikut ujian negara. Dan ujian negaranya di zamannya Wuchetian ini dipersulit guys, karena bukan cuma harus menghafal ribuan karakter Hanja, juga ada tes baca, tes tulis, tes ngarang, dan membuat puisi. Buat teman-teman yang mau tahu Wuchetian itu siapa, Intan pernah bahas sebelumnya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Karena Wuchetian ini dia itu memperbolehkan wanita untuk ikut tes, makanya ada salah satu menterinya Wuchetian ini yang cewek, namanya Shang Wanhua. Sebelum zamannya Wuchetian itu, cewek-cewek yang suka belajar ya, hobi belajar, hobi membaca, menulis, itu kalau mau ikut ujian dia itu mesti nyamar jadi cowok. Tapi ya kebanyakan ya ketahuan, saat pemeriksaan ya ketahuan ya gimana cewek sama cowok kan struktur tulangnya beda, kulitnya beda, jadi ya banyak ketahuan. Di Wuchetian ini itu terbukti anak-anak hasil ujian negara itu terbukti berkualitas. Di pemerintahannya Wuchetian itu buat lumbungnya itu besar banget, dan di lumbung itu dia itu bisa nyimpen bahan pokok makanan itu selama 10 tahun. Kok ya
ketepaan ya, di zamannya Ucetian itu ada bencana kelaparan. Karena Ucetian itu sudah punya lumbung yang begitu besarnya, warga-warganya Ucetian ini saat bencana kelaparan tidak ada yang mati kelaparan. Ujian negara ini guys itu dibagi jadi 3 tahap dan harus melewati 3 tahap ini. Tahap pertama itu level daerah. Kandidat-kandidat yang lulus tes di level daerah dapat titel yaitu Shuchai. Setelah mendapatkan titel Shuchai ini dapat kartu hijau untuk ujian lagi ke level provinsi. Kalau nggak dapat gelar Shuchai itu nggak bisa ya, lanjut ke level provinsi nggak bisa. Di level provinsi ini Shuchai itu kalau berhasil dan lolos tes dapat gelar Juren. Sekalipun bisa masuk ke level istana, level yang lebih tinggi lagi. Di level istana ini, Juren-Juren yang bertanding di level istana ini, kalau menang, kalau lolos tes, itu dapat gelar yaitu Jinshi. Sekarang Intan bahas yang ujiannya yang level istana ya guys ya. Ujian level istana ini susah banget dilewati. Karena dari 400.000 Juren, itu yang berhasil mendapatkan titel Jinshi itu cuma 300 orang. Perbandingannya 1 banding berapa itu? Salah satu tokoh yang berhasil mendapatkan level Jinshi itu adalah Hakim Pao. Saking sulitnya mendapatkan titel Jinshi ini sampai ada pepatah itu bilang Senian Hanjuan Uren Wen Ijo Chenming Tian Xiazhi, yang artinya usaha puluhan tahun itu yang menentukan ya TT ini berhasil atau tidaknya. Kalau nggak berhasil ya usahanya sia-sia selama ini. Di masa dinasti Song itu ada seorang pria bernama Liang Hao. Liang Hao ini dia itu ikut tes gagal. Tahun depan ikut tes gagal, ikut tes lagi gagal lagi, sampai akhirnya dia mendapatkan titel Jinshi itu di usianya yang ke-84 tahun. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang ini beda ya guys ya. Zaman sekarang ini kan kelas itu ada umurnya. Kalau zaman dulu enggak. Jadi kalau zaman sekarang kelas 1 SD itu umurnya kalau enggak 6 tahun ya 7 tahun, iya kan? Kalau zaman dulu kelas 1 SD gitu ada yang 10 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kelas itu tidak berdasarkan umur di zaman itu. Makanya Liang Hao ini meskipun umurnya 84 masih boleh ikut tes. Awal masuk di ujian negara ini, kandidat diperiksa super ketat sebelum masuk istana, barang digeledah, baju dibuka untuk memastikan kandidat tidak membawa contekan. Dan sistem ini diperketat dari masa ke masa sampai puncaknya di dinasti Qing. Hukumannya kalau ketahuan cheating itu berat loh, sampai hukuman mati juga berlaku. Dan ujian istana, ujian yang di istana ya guys ya, itu bukan cuma 1 hari. Awalnya seminggu, tapi akhirnya dari dinasti ke dinasti sampai akhirnya nanti dinasti Ming sama Qing itu sudah 3 hari 2 malam. Jadi kandidat itu dikarantina, makan tidur di sel yang kecil banget. Ini nih guys, ruangan ujiannya. Niat banget loh sampai bikin sel kayak gini. Dan sel ini jumlahnya ribuan. 1 orang 1 sel. Makan tidur di situ. Ada yang meninggal juga selama proses karantina. Bukan karena disiksa ya karena selama tes itu tekanan stresnya itu tinggi banget. Kalau kandidatnya sudah punya penyakit bawaan, ditambah stres itu, terus tempatnya juga nggak enak, makan tidur nggak enak, bisa-bisa yang meninggal itu juga
lumayan. Kalau yang meninggal itu rata-rata 35-an lah yang meninggal. Kalau meninggal, petugas itu membungkus tubuhnya dengan tikar jerami dan melemparkan dari tembok tinggi yang mengelilingi komplek. That's it, goodbye. Ada seorang pria di dinasti Tang, namanya Wen Tingyun. Dia itu hobi baca puisi, ngarang puisi, buat lagu. Dan dia punya temen namanya itu Ling Hutao. Ling Hutao ini dia itu seorang perdana menteri di kerajaan. Pada suatu hari Ling Hu itu mempersembahkan ke kaisar lagu yang judulnya Busaman dan diakui hasil karyanya. Padahal itu adalah hasil karyanya Wen Tingyun. Kaisar suka banget sama lagunya itu sampai Ling Hu itu dipuji-puji terus sama kaisar. Ling Hu itu bilang ke Wen Tingyun, jangan ya, kamu jangan bilang-bilang sama-sama lah, ini hasil karyamu. Tak akui hasil karyaku aja lah ya. Wen Tingyun nggak mau lah, wong dia yang susah-susah kerja kok situ yang dapat pujian ya kan. Wen Tingyun akhirnya menyebarkan ke seluruh dunia kalau lagu Busaman itu adalah ciptaannya. Ling Hu marah guys. Wen Tingyun ini kan mau masuk ujian negara, mau ikut ujian negara. Ling Hu itu bilang sama examiner-nya. Examiner itu orang yang mengkoreksi ujian ya. Examiner itu, Intan bilangnya examiner aja ya, kepanjangan soalnya. Ling Hu itu bilang gini ke examiner-nya, kalau nanti ujian ada yang namanya Wen Tingyun, jangan dilolosi, disogok itu, examinernya disogok, nggak tahu itu dikasih berapa. Wen Tingyun ikut ujian, gagal. Tahun berikutnya ikut ujian lagi, gagal. Ikut ujian lagi, gagal. Wen Tingyun heran, dia ini ya bukan orang bodoh loh, kok gagal terus. Akhirnya Wen Tingyun pun sadar kalau ini ada ulah dari Ling Hutao. Ya udah, akhirnya Wen Tingyun ini nyerah. Dia sudah nggak ikut ujian, malah dia jadi calo. Jadi calo ujian itu kayak gini guys. Misalkan si A itu kepengen jadi pejabat, tapi si A itu bilang kalau aku ikut ujian, aku pasti kalah. Aku otakku nggak mampu itu. Akhirnya dia nyuruh Wen Tingyun untuk menggantikan dia ikut ujian. Nah, zaman dulu kan nggak ada foto. Tahun 886 ada seseorang yang bernama Yang Shao itu merekomendasikan Wen Tingyun untuk menjadi instruktur dalam ujian negara. Hal pertama yang dilakukan Wen Tingyun supaya tidak terjadi penyogokan seperti yang dilakukan Ling Hutao kepadanya. Jadi setelah ujian selesai, kertas dikumpul, biodata kandidat itu masing-masing ditutup kertas satu persatu, dilem, dikasih stempel, baru semuanya dikasihkan ke examiner atau pemeriksa ujian. Otomatis pemeriksa ujian itu bisa menilai tanpa mengetahui identitas kandidat. Sekarang Intan mau bahas 2 orang stres akibat ujian negara ini. 2 orang stres ini sama-sama melakukan pemberontakan, dan pemberontakannya bukan pemberontakan yang kaleng-kaleng ya. Pemberontakannya itu lumayan besar dan dimasukkan dalam sejarah. Yang pertama, Huang Chao. Kemarin itu Intan itu bahas ya si Huang Chao ini di dinasti Tang kemarin. Buat teman-teman yang mau tahu dinasti Tang, ini linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Intan bahas itu kemarin pemberontakannya Huang Chao itu. Huang Chao ini dia itu ikut ujian gagal. Lah sedangkan dia itu umur ya semakin tua, dia juga butuh duit, ya dia itu ya kehilangan akal. Soalnya ya memang keberhasilannya untuk menjadi jingse itu sangat-sangat kecil sekali. Lalu Huang Chao ini dia itu sekongkolan, dia mempengaruhi teman-temannya yang sama-sama gagal juga untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu namanya pemberontakan Huang Chao. Pemberontakan Huang Chao itu meskipun berhasil dibereskan, Huang Chao berhasil dibunuh. Pemberontakan Huang Chao ini salah satu penyebab runtuhnya dinasti Tang. Itu yang pertama. Yang kedua di dinasti Qing, yaitu Hong Xiuquan. Ini awalnya ya sama aja sih guys.
Hong Xiuquan ini dia itu ikut ujian gagal, ikut ujian gagal, ikut ujian gagal. Akhirnya dia itu menggerakkan massa, dia itu mengaku sebagai adiknya Yesus Kristus untuk menggulingkan dinasti Qing. Pemberontakannya Hong Xiuquan ini disebut pemberontakan Taiping. Pemberontakan Taiping itu pemberontakan yang lumayan besar, bahkan sampai menguasai Nanjing. Meskipun akhirnya pemberontakan Taiping ini berhasil dibereskan, tetap dinasti Qing ini kewalahan dan keluar duit banyak untuk menumpas pemberontakan Taiping ini. Dan gara-gara pemberontakan Taiping ini, dia sudah tahu latar belakangnya Hong Xiuquan yang stres karena ujian gagal terus. Dari sini sudah tidak diperlakukan lagi ujian negara. Jadi harus sistemnya pakai sistem kuno gitu, nepotisme lagi. Sistem ujian negara di Cina ini mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Vietnam, Korea, dan menginspirasi mereka untuk membuat ujian negara di negaranya masing-masing. Bahkan di tahun 1800, misionaris-misionaris dari Eropa menceritakan sistem ujian negara di Cina ini, dan terus Perancis, Jerman, Inggris itu semuanya pada ikutan buat sistem ujian negara untuk negaranya masing-masing. Sampai akhirnya di tahun 1883 Amerika pun juga ikut-ikutan buat ujian negara. Oke, sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.